Sebuah video diunggah oleh Batalion Azov dan menunjukkan pasukan Ukraina melakukan penyergapan terhadap konvoi militer Rusia. Insiden itu terjadi pada Senin 18 April 2022 di Mariupol. Video tersebut diketahui diambil menggunakan drone. Dalam video terdapat 6 kendaraan konvoi ke selatan di sepanjang Metallurgies Avenue di Mariupol. Konvoi tersebut keluar dari jalan dan menuju ke trotoar, tepat di luar Cafe Ararat. Kemudian saat drone diperbesar, tampak ada 9 tentara Ukraina merayap menuju konvoi yang berhenti bergerak. Para tentara lalu menembak ke arah konvoi. Tak hanya itu, 3 dari 6 kendaraan Rusia tampak dibakar. Simbol invasi Rusia berhuruf Z terlihat pada 2 kendaraan. Dikutip dari Tribunnews.com Rabu 20 April 2022, dalam video juga tampak tentara Ukraina melemparkan granat ke dinding bata. Granat itu dilemparkan ke tentara Rusia yang berlindung di salah satu kendaraan dan dinding. Seperti diketahui, invasi Rusia ke Ukraina masih dilakukan hingga saat ini. Namun Rusia telah menarik pasukannya dari Kiev dan memindahkan mereka untuk menyerang Donbas. Kepala Penasehat Diplomatik untuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Ihor Zovka, mengatakan tak ada tempat yang aman di Ukraina, terutama setelah adanya serangan rudal di Lviv pada Senin 18 April 2022. Rusia menuding Ukraina sedang merencanakan pembunuhan massal warga sipil di wilayah dekat Odessa. Kiev diduga bertujuan menyalahkan tentara Rusia jika rencana itu berhasil. Hal tersebut dikatakan oleh Komando Pertahanan Nasional Rusia, Mikhail Mishintsev pada hari Selasa 19 April 2022. Melansir kantor berita Rusia, TASS, ia bahkan menyebut mengantongi bukti rencana Ukraina. Mishintsev menyebut sebuah unit SBU yang mengenakan seragam Rusia akan ditugaskan untuk melakukan pembunuhan demonstratif terhadap warga sipil setempat. Dia menekankan bahwa foto dan video yang menunjukkan adegan amukan yang diduga dilakukan oleh tentara Rusia akan segera diterbitkan oleh kantor berita Ukraina dan pihak Barat. Penyebaran foto dan video itu, kata Mishintsev, digunakan untuk propaganda sinis. Mishintsev menekankan bahwa kesiapan Kiev untuk provokasi menunjukkan sikap tidak manusiawi pihak berwenang terhadap kehidupan warga sipil Ukraina, dan juga pengabaian total moralitas dan hukum humaniter internasional. Wali kota Kharkiv, Igor Terekov, mengatakan pasukan Rusia membombardir wilayahnya. Pemboman tanpa henti terjadi sejak hari Minggu hingga Selasa 19 April. Terdengar suara peluru-peluru ditembakkan di Kharkiv. Setidaknya 3 orang tewas dan 16 terluka dalam penembakan di Kharkiv pada hari Selasa. Sejak awal April, Rusia telah dituduh melakukan pembantaian di wilayah Bucha, Ukraina. Namun Kremlin segera menepis tudingan tersebut dan mengatakan foto dan video itu tidaklah benar.
Beberapa waktu lalu, kapal perang utama milik Rusia, kapal Moskva, dikabarkan tenggelam setelah dirudal oleh Ukraina. Sebelumnya beredar gambar atau foto kondisi kapal Moskva sebelum tenggelam. Kini terdapat video yang menunjukkan kondisi terakhir kapal tersebut dari jarak dekat. Kapal induk yang semula tampak sangat gagah berubah menjadi tak berdaya, berapi, berasap dan miring sebelum akhirnya tenggelam. Rusia mengatakan kebakaran yang terjadi di kapal mengakibatkan amunisi meledak dan membuat kapal tenggelam. Terlebih kondisi cuaca hari itu sedang badai sehingga menambah buruk keadaan. Namun Ukraina mengklaim kapal itu meledak dan tenggelam setelah diserang rudal miliknya. Dalam video detik-detik kapal Moskva tenggelam, tampak kapal itu miring ke sisi kiri. Selain itu terlihat pula gumpalan asap hitam tebal serta api. Sebuah kapal penarik yang berusaha melakukan penyelamatan berada di sebelah kanannya. Terlihat terdapat lubang di bagian freeboard dan menunjukkan kapal perang itu telah kemasukan air dalam jumlah yang besar. Sekoci penyelamat kapal terlihat mulai dikerahkan. Kapal Moskva sebelum tenggelam tampak sangat gagah dan memiliki tampilan yang mengesankan sebagai kapal perang sejati. Ada banyak sekali persenjataan di kapal tersebut, termasuk 16 tabung peluncur rudal anti kapal. Tak hanya bisa menyerang kapal yang berada di atas air, kapal ini juga sudah disiapkan untuk menyerang kapal selam, lantaran telah dilengkapi dengan persenjataan yang komplit. Dengan banyaknya senjata yang ada di Moskva, tentunya kapal ini juga dilengkapi dengan cukup banyak sensor. Погиб, захоронен в районе поселка. Sebanyak 20.000 tentara bayaran dari Suriah, Libya, dan tempat lainnya telah dikirim Rusia ke Ukraina. Diprediksi tentara bayaran tersebut akan melancarkan serangan baru di wilayah Donbas, Ukraina. Menurut pejabat Eropa, para tentara bayaran itu dikirim ke pertempuran tanpa alat berat atau kendaraan lapis baja, yang memperkirakan keterlibatan tentara bayaran di lapangan di Ukraina Timur berkisar antara 10.000 hingga 20.000. Namun masih sulit untuk merinci angka itu antara warga Suriah, Libya, dan pejuang lain yang direkrut oleh perusahaan tentara bayaran Rusia, Grup Wagner. Terungkap bahwa Rusia menawarkan jumlah yang tak sedikit agar bersedia mempertaruhkan nyawa. Mantan tentara Suriah telah ditawari gaji bulanan antara 8,6 juta rupiah dan 43 juta rupiah tergantung pada pangkat dan pengalaman untuk berperang di Ukraina. Kelompok Wagner juga dilaporkan telah memindahkan sebagian besar tentaranya yang telah berperang di Libya ke Ukraina. Sementara itu, bulan lalu intelijen militer Ukraina mengklaim bahwa Rusia telah membuat kesepakatan dengan Panglima Perang Libya yang didukung Moskow, Khalifa Haftar, untuk mengirim pejuang Libya. Tentara bayaran ini dikerahkan sebagai upaya Rusia untuk merebut sebanyak mungkin wilayah Ukraina Timur. Sebelumnya, Rusia juga telah mengirim sekitar 1.000 pasukan bayaran ke Ukraina. Namun pejabat pertahanan Barat menilai keputusan tersebut terlalu terburu-buru untuk mendapatkan kemenangan pada 9 Mei 2022.
Sebuah video diunggah oleh Batalion Azov dan menunjukkan pasukan Ukraina melakukan penyergapan terhadap konvoi militer Rusia. Insiden itu terjadi pada Senin 18 April 2022 di Mariupol. Video tersebut diketahui diambil menggunakan drone. Dalam video terdapat 6 kendaraan konvoi ke selatan di sepanjang Metallurgies Avenue di Mariupol. Konvoi tersebut keluar dari jalan dan menuju ke trotoar, tepat di luar Cafe Ararat. Kemudian saat drone diperbesar tampak ada 9 tentara Ukraina merayap menuju konvoi yang berhenti bergerak. Para tentara lalu menembak ke arah konvoi. Tak hanya itu, 3 dari 6 kendaraan Rusia tampak dibakar. Simbol invasi Rusia berhuruf Z terlihat pada 2 kendaraan. Dikutip dari Tribnews.com Rabu 20 April 2022, dalam video juga tampak tentara Ukraina melemparkan granat ke dinding bata. Granat itu dilemparkan ke tentara Rusia yang berlindung di salah satu kendaraan dan dinding. Seperti diketahui, invasi Rusia ke Ukraina masih dilakukan hingga saat ini. Namun Rusia telah menarik pasukannya dari Kiev dan memindahkan mereka untuk menyerang Donbas. Kepala Penasehat Diplomatik untuk Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Ihor Zovka, mengatakan tak ada tempat yang aman di Ukraina, terutama setelah adanya serangan rudal di Lviv pada Senin 18 April 2022. Pasukan Ukraina dan warga sipil kini mengalami situasi kritis di kota Mariupol. Mereka terkepung berminggu-minggu di pabrik baja Azovstal oleh tentara Rusia. Komandan Ukraina meminta agar negara ketiga menyediakan evakuasi dan memberi keamanan bagi mereka. Dikutip dari Tribnews.com, hal itu dikatakan oleh Mayor Cyril Volina, Komandan Brigade Marinir, dalam wawancara dengan CNN. Posisi tentara Ukraina dan gerilyawan kini semakin terjepit. Mariupol terkepung di bawah pemboman berat Rusia. Ia juga mengungkapkan mereka hanya memiliki sedikit waktu yang tersisa. Komandan Ukraina meminta untuk mengevakuasi pasukan dan warga sipil yang terkepung di pabrik Azovstal ke tempat yang lebih aman. Pejabat Ukraina mengatakan terdapat ratusan warga sipil berlindung di balik bangunan baja tersebut. Ketersediaan makanan dan air pun sangat kritis di tengah pengeboman berat Rusia. Dia meminta dalam proses evakuasi harus ada kesepakatan. Untuk mengevakuasi ratusan warga bisa saja menggunakan kapal maupun helikopter. Diharapkan misi kemanusiaan internasional juga bisa datang untuk menjamin keamanan mereka dalam perjalanan ke wilayah negara ketiga. Volina menggambarkan situasi di pabrik itu sudah kritis. Sebagian besar tentara Ukraina terluka dan tak mendapat perawatan medis. Disebutkan sekitar 500 militer Ukraina terluka, bahkan disebut mereka ada yang membusuk. Warga sipil yang berada di wilayah itu juga menderita ledakan. Tentara Rusia menggunakan bom pesawat berat dan artileri untuk melawan pasukan Ukraina. Diungkapkan bahwa kota Mariupol sudah hancur lebur oleh serangan Rusia, yang notabene mereka memiliki jumlah yang lebih banyak puluhan kali lipat. Tentara Rusia juga memiliki keunggulan yang lengkap di udara, artileri, peralatan, dan tenaga kerja. Volina pun menyinggung Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Ia yakin negara tersebut merupakan negara yang kuat dan memiliki pemimpin yang kuat. Namun dia menolak mengomentari jumlah militer yang bertahan di Azovstal. Volina berharap dunia mendengarkan kondisi krisis yang dialami kota Mariupol.
Invasi Rusia ke Ukraina disebut sudah memasuki fase kedua. Terkait hal itu, pemerintah Kanada akan segera memulai pengiriman artileri berat ke Ukraina. Hal itu sebagai bentuk dukungannya kepada negara pimpinan Volodymyr Zelensky. Kabar tersebut diungkapkan oleh Perdana Menteri Kanada. Namun ia belum merinci artileri berat apa saja yang akan dikirim ke Ukraina. Ia pun berjanji untuk menyampaikan rincian lebih lanjut terkait rencana ini dalam beberapa hari mendatang. Menurutnya itu merupakan cara Kanada dalam menanggapi kebutuhan khusus dari pihak Ukraina. Ia juga mencatat bahwa permintaan terbaru Ukraina saat ini adalah untuk membantu mereka melalui pengiriman artileri berat. Perlu diketahui anggaran negara yang disediakan Kanada pada tahun ini mencapai lebih dari 400 juta dolar Amerika Serikat. Bantuan tersebut digelontorkan dalam upaya untuk membantu pertahanan ke Ukraina. Sebelumnya, penembak jitu militer asal Kanada dikabarkan bergabung bersama Ukraina. Sniper ini disebutkan mampu membunuh target dengan senapan dengan jarak 2 mil atau setara dengan 3,2 km. Dalam pengakuannya, sniper tersebut mengatakan bahwa dirinya hanya ingin membantu Ukraina. Sniper yang diidentifikasi dengan nama Wali itu dikenal sebagai penembak jitu mematikan. Sebelumnya, Wali bertugas di Resimen ke-22 Royal Canadian Infantry di Kandahar selama Perang Afghanistan antara 2009 dan 2011. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa pasukan Rusia bersiap untuk menguasai wilayah Donbas. Wilayah tersebut rupanya menjadi fokus utama pasukan Rusia setelah gagal menyerbu kota Kiev. Kini terungkap ada sejumlah alasan mengapa Presiden Rusia Vladimir Putin sangat ingin menguasai Donbas. Istilah Donbas mengacu pada dua wilayah penting di Ukraina Timur, yakni Donetsk dan Luhansk. Daerah ini merupakan jantung industri yang sebagian besar penduduknya berbahasa Rusia. Di tempat inilah tumbuh kelompok separatis yang didukung Moskow. Dikutip dari National World, kelompok separatis ini memerangi pemerintah Ukraina selama 8 tahun terakhir. Sebelum invasi, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan menyatakan telah mengakui deklarasi kemerdekaan independen wilayah ini. Pemberontak separatis menguasai sekitar sepertiga wilayah Donbas sejak pertemuan dimulai pada 2014. Pertempuran tersebut dipicu penolakan Presiden Ukraina saat itu, Viktor Yanukovych, untuk menyetujui perjanjian perdagangan bebas bersama Uni Eropa dengan alasan ingin lebih dekat dengan Rusia. Pemerintah Ukraina berikutnya mengecualikan separatis yang didukung Rusia dari pembicaraan tentang wilayah Donbas. Hal inilah yang memicu kemarahan Kremlin dan pemberontak. Presiden Rusia Vladimir Putin rupanya sangat ingin menaklukkan wilayah Donbas. Keberhasilan Rusia menguasai wilayah tersebut akan memberi pencapaian perang terhadap Putin. Langkah selanjutnya, Kremlin diperkirakan akan mencaplok Donbas seperti yang dilakukan terhadap Crimea pada 2014.
Rusia kini menyalahkan negara-negara barat atas terjadinya operasi militer di Ukraina. Mereka terus berupaya mendominasi dunia, bahkan memperluas wilayahnya hingga perbatasan Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyampaikan hal tersebut dalam sebuah wawancara dengan India Today pada Selasa 19 April. Menurut Lavrov, apa yang terjadi di Ukraina saat ini berakar pada keinginan Amerika Serikat dan Barat untuk menguasai dunia. Mereka ingin menunjukkan kepada dunia bahwa tidak akan ada multipolaritas, melainkan hanya unipolaritas. Strategi ini disebut menciptakan batu loncatan terjadinya peperangan. Negara Barat kemudian memompa senjata ke Ukraina dan menghukum Moskow atas invasinya. Dikutip dari TASS, Lavrov menyebut bahwa Amerika Serikat telah melanggar janjinya terhadap kepemimpinan Soviet dan Rusia. Dirinya juga menuduh Amerika Serikat mulai menggerakkan NATO ke wilayah timur. Meskipun NATO berulang kali menjelaskan soal aliansi defensifnya, Rusia tidak mudah percaya begitu saja. Menurut Lavrov, ada kepuasan tersendiri bagi sebagian besar negara di dunia setelah berakhirnya Perang Dunia II. Mereka yang dipimpin Amerika Serikat dengan bangga menyatakan diri sebagai pemenang perang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.